Om Swastiastu. Setelah Bali dikalahkan oleh Wilwatikta atau Majapahit, keberadaan Bali mengalami kekosongan pemerintahan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Bali, Patih Mangkubumi Rakrean Gajah Mada melakukan pertemuan di Wilwatikta di Majapahit menghadap raja di kerajaan Majapahit untuk menempatkan adipati di wilayah Bali. Bukan hanya penempatan adipati di Bali saja yang disebutkan dalam babat dalam, tapi di 4 wilayah diantaranya Brambangan, Pasuruan, Bali, dan Sambawa. Keempat wilayah tersebut nantinya akan dijabat oleh adipati yang merupakan keturunan dari Dangyang Kresna Kepakisan. Pada episode babat dalam bagian keempat ini akan menceritakan keturunan dari Dangyang Kresna Kepakisan yang menjabat sebagai adipati salah satunya di wilayah Bali. Om Awigenamasti. Ana sira Brahmana Empu Bajra Satwa ngaranir. Disebutlah seorang Brahmana bernama Empu Bajra Satwa. Anak kira Empu Panuhun yang merupakan putra dari Empu Panuhun. Putu Betara Brahma merupakan cucu dari Betara Brahma disebutkan dalam babat dalam. Hal-hal bersifat mitologis sangat nampak dalam bagian-bagian awal babat dalam ini, sehingga nantinya akan menimbulkan begitu banyak interpretasi di masyarakat ketika membaca dan memahami cerita babat dalam ini. Jina Murti Sira Saksat Sang Yang Barala Barali Paratnya Paramita. Beliau dikatakan bagaikan Sang Yang Barala Barali Pratnya Paramita, yang merupakan nama-nama yang berkaitan erat dengan paham Buddha Mahayana. Beliau di sini disebutkan berpaham Jina Murti, yang artinya gegelaran atau agaman, atau yang dianut oleh beliau adalah kalau tidak salah paham Buddha Mahayana lah yang dimaksud. Kemudian teks babat dalam ini dilanjutkan dengan lembaran ke-3B. Sira Empu Bajra Satwa mawa ke Empu Berada. Empu Bajra Satwa disebutkan memiliki putra bernama Empu Berada. Sang Matiani Walwa Neng Jira. Beliau Empu Berada inilah yang disebutkan dapat memusnahkan kesaktian dari Walu Natenggara yang lumrah sekali dalam cerita calon arang yang begitu populer di wilayah Bali. Asuta Empu Bahula. Beliau berputra Empu Bahula. Temu tangan sira lawan anak Irang Dengdira yang kemudian menikah dengan anak dari Walu Natenggara. Maka nama dia Ratna Mangali, yang bernama dia Ratna Mangali. Luwer Girindra Nopama Rihayunya dengan parasnya yang sangat menawan bagaikan Diah Girindra
sebagai dewi yang bersana di gunung. Kalau tidak salah merupakan nama lain dari Uma Dewi. Ana sutanira laki-laki. Ada pula disebutkan yang memiliki putra laki-laki. Ana Empu Tantular. Namanya adalah Empu Tantular. Sang Prasida Bumi Ketang Kade Sutosomo, yang sebagai penyusun dari kekawin Sutasoma. Sira sudah petang siki laki-laki. Kemudian beliau memiliki 4 orang putra yang semuanya laki-laki. Nihan pasamuan ngarani re. Adapun nama-namanya adalah Dang Yang Smaranata, Dang Yang Sidimantara, Dang Yang Penawasikan, Wuruju Dang Yang Kresna Kepakisan. Nah, dari beberapa nama yang disebutkan, nama-nama putra beliau, yang terakhir yaitu Dang Yang Kresna Kepakisan, yang kemudian hari menurunkan putra-putra beliau yang dimohon oleh Rakrian Gajah Mada, dijadikan adipati di keempat wilayah, diantaranya adalah Bali. Mangkedang Yang Kresna Kepakisan Wocinarite. Sekarang diceritakan beliau Dang Yang Kresna Kepakisan. Pandita Paramarta sira kanggah Cudamani Remada. Cudamani ini ada yang mengartikan sebagai guru, dan pada terjemahan ini Titiang mengartikan sebagai junjungan. Beliau Dang Yang Kresna Kepakisan merupakan junjungan panutan dari Rakrian Mahapatih Gajah Mada. Ma putera posira mijil saking watu. Beliau kemudian melahirkan putra yang lahir dari batu. Ada yang menginterpretasi bahwa batu ini adalah nama wilayah di Jawa, dan ada pula yang menolak interpretasi tersebut. Hal-hal yang bersifat mitologis, beberapa wacana-wacana dalam babat ini memang sering menimbulkan interpretasi-interpretasi yang sangat berkembang di Bali. Oleh akhirnya Surya Sewana Sulanira Mupu Tap Saring Taman Ya Tekanggah Suami Denir. Beliau mendapatkan putra dari hasil Surya Sewana di sebuah taman dan bertemu dengan bidadari yang kemudian dinikahi oleh beliau. Begitu kalau tidak salah Titiang menerjemahkannya. Putra sira patang siki kakung titiga Seri Sawiji. Kemudian beliau memiliki 3 orang putra laki-laki dan 1 orang wanita. Ya tuh Tinur Deni Remada hanya keredale. Itulah yang dimohonkan oleh Rakrian Mahapatih Gajah Mada, yang berikutnya dinobatkan menjadi adipati di beberapa wilayah. Tiandering sakanggah Parameswara bija Sang Matuho Andirieng Berambangan. Putra beliau yang pertama dimohonkan agar menjabat sebagai adipati di wilayah Berambangan. Sang Ari Sumendiring Pasuruan. Adik beliau menjadi adipati, menjabat di Pasuruan.
sanging wekas sira sinuruh ring Baliager. Yang berikutnya, yang paling kecil, diperintahkan untuk menjadi adipati di kerajaan Bali. Sana kira Kang Sri andirikan yang Sambawa. Adapun anak beliau yang wanita diperintahkan untuk menjadi adipati di wilayah Sambawa. Mangke caritan sanganeng Baliager, kinadian muang sakti genceng deni remaja. Tarpana punya anika susilan wiyakti yanarayana wisnuak maka sakalaya amundeling teri raja. Beliau yang dinobatkan di Bali sebagai adipati Bali sangat diandalkan oleh Rakrian Mahapatih Gajah Mada dan telah lengkap diberikan peralatan sarana untuk memerintah wilayah Bali. Beliau yang berkuasa di Bali dikatakan bagaikan Sang Hyang Wisnu ketika menjelma ke dunia. Dalam beberapa cerita disebutkan bahwa Wisnu sebagai dewa pemelihara memang sering diidentikan dengan golongan kesatria atau pejabat ketika memerintah dunia, karena dianggap beliau sangat mensejahterakan dunia, mensejahterakan wilayahnya. Demikianlah yang disebutkan pada bagian keempat kali ini, yaitu putra dari Dangyang Kresna Kepakisan yang paling bungsu itu dinobatkan menjadi adipati di Bali oleh Rakrian Mahapatih Gajah Mada. Berikutnya akan dijelaskan pada lembaran-lembaran selanjutnya. Pada episode selanjutnya akan dijelaskan bagaimana perihal dari putra bungsu dari Dangyang Kresna Kepakisan memulai pemerintahan di wilayah Bali bersama para Arya yang ditempatkan oleh Rakrian Mahapatih Gajah Mada. Om Santi Santi Santi.